Hai sobatku, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan dapat mengembalikan waktu sehingga kamu bisa memperbaiki hal-hal buruk yang telah terjadi? Seperti di cerita ini dari film Boku Dake ga Inaimachi. Kita langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 2006, seorang laki-laki bernama Satoru memiliki keinginan menjadi seorang komikus, namun karya yang dibuatnya belum diterima oleh penerbit dan penerbit meminta Satoru merevisi ulang. Satoru juga bekerja paruh waktu sebagai pengantar pizza. Waktu Satoru bertugas mengantar pizza, saat di lampu merah, Satoru melihat saat itu jam 12 lebih 15 menit. Lampu berubah hijau, Satoru melihat anak kecil mengambil bendera bersiap menyeberang. Satoru melaju dan dari lawan arah ada sebuah truk dan seketika Satoru kembali di depan lampu merah tepat jam 12 lebih 15 menit. Satoru menyadari ini adalah fenomena pengulangan. Satoru kembali melaju mencari penyebab pengulangan. Truk lawan arah perlahan melenceng dari jalurnya ke arah anak yang mau menyeberang. Waktu kembali terulang, kali ini Satoru menghampiri anak itu dan memintanya berdiri lebih jauh. Satoru segera mendekati truk dan mencoba menyadarkan sopirnya, tapi truk tetap berjalan melenceng dari jalur dan Satoru menabrak mobil di depannya. Saat terbangun, Satoru berada di kamar rumah sakit. Airi, rekan kerjanya menemani Satoru. Airi merasa heran Satoru masih baik-baik saja. Airi bercerita tentang supir truk yang ternyata telah meninggal dalam kendaraan karena serangan jantung. Lalu Airi memberikan titipan dari ibunya, yang sekarang pulang ke rumah Satoru. Seorang perawat datang memberitahu dokter akan segera datang memeriksa. Airi bersiap pulang dan pamit pada Satoru. Besoknya, Satoru pulang disambut ibunya yang sedang mencari sumpit yang tidak ditemukannya jadi ibu mengajak Satoru belanja. Ibu berniat sementara waktu tinggal di rumah Satoru karena Satoru baru saja keluar dari rumah sakit. Saat ibu dan Satoru baru keluar dari pusat perbelanjaan, seketika terdengar suara Airi memanggil Satoru. Airi menghentikan langkahnya karena ada anak-anak memakai sepatu roda melintas di depannya lalu menabrak boneka orang menyebabkan balon yang dibawanya terbang ke langit. Waktu mengulang kembali saat ibu dan Satoru baru keluar dari pusat perbelanjaan. Satoru mulai menyadari fenomena pengulangan kembali terjadi. Satoru segera mencari penyebab untuk mencegah terjadinya insiden tapi Satoru tidak menemukan apapun hingga waktu kembali berputar ulang. Satoru segera meminta pada ibu untuk memperhatikan keadaan sekitar jika ada sesuatu yang aneh. Di saat itu tidak sengaja ibu melihat seorang pria menggandeng anak kecil mau mengajaknya masuk ke mobil. Pria itu menyadari ada yang memperhatikannya maka dia segera pergi meninggalkan anak itu. Setelah itu, Satoru merasa waktu telah berjalan normal. Airi mendekati Satoru bertanya tentang keadaan Satoru. Sachiko, ibu Satoru segera menyapa Airi dan mengajaknya makan kari bersama. Airi menerima ajakan Sachiko. Namun di kejauhan, pria itu memperhatikan Sachiko dari dalam mobil. Sampainya di rumah, ibu dan Airi masak kari bersama, lalu mereka makan bersama dan ngobrol tentang Airi yang mengetahui Satoru sebagai komikus karena diberitahu Sachiko. Setelah makan, Satoru mengantarkan Airi pulang. Saat itu mereka berbicara tentang alasan Airi bekerja paruh waktu karena ingin mewujudkan mimpinya mendapat banyak uang untuk diri sendiri. Setelah mengantar Airi, Satoru melihat ibu duduk nonton TV, Satoru mulai bertanya tentang kejadian tadi siang. Ibu malah membicarakan kasus penculikan yang belum berakhir. Penculikan itu terjadi saat Satoru masih SD. Besoknya, Satoru ke toko buku melihat berita kasus penculikan yang terjadi saat dirinya kecil. Satoru kembali mengingat saat kecil dulu duduk sendirian dan didatangi seorang pemuda yang dikenal Jun. Jun mulai mengajaknya bicara dan mengajarinya cara menerbangkan mainan pesawat. Satoru mencobanya dan berhasil. Saat itu Satoru juga mengingat bahwa Jun adalah pelaku penculikan, tapi Satoru percaya bahwa Jun bukanlah pelaku. Sachiko sedang menelepon seseorang membicarakan tentang kasus penculikan 18 tahun lalu. Sachiko mengungkapkan bahwa mungkin ada pelaku yang lain seperti yang dikatakan Satoru. Saat itu seorang pria sedang memperhatikan Sachiko. Sore harinya Satoru bersiap pulang dari kerja dan Sachiko baru saja sampai rumah. Tiba-tiba ada seseorang masuk rumah mengambil benda tajam di lemari, lalu mendekati Sachiko. Tidak lama Satoru sampai di depan rumah, sedangkan tubuh Sachiko telah terluka dan orang itu pergi dengan membawa HP Sachiko. Satoru membuka pintu dan melihat Sachiko telah tergeletak. Dengan panik dan khawatir Satoru mendekati ibu dan menelepon minta pengiriman ambulans. Satoru melihat ada kertas di lantai dan mendengar suara dari luar. Satoru segera keluar mengikuti orang yang sedang berlari hingga di jalan besar dan kehilangan orang yang dikejarnya. Orang-orang mulai heran melihat Satoru dengan tangan yang penuh dengan cairan merah. Sirine mobil polisi mulai terdengar dan Satoru mulai panik khawatir dirinya dituduh sebagai pelaku. Satoru segera bersembunyi tapi polisi melihatnya. Satoru berlari dan terkepung hingga Satoru masuk ke ruangan pembuangan dan jatuh menabrak tempat sampah berisi tutup botol. Tiba-tiba waktu berjalan mundur. Seketika Satoru dikejutkan anak kecil mengajaknya berlari agar tidak terlambat. Ternyata Satoru kembali ke masa SD di tahun 1988.
Satoru masuk kelas dengan rasa bingung dan guru meminta Satoru segera duduk. Saat pulang sekolah, Satoru berlari pulang dan bahagia melihat ibu masih baik-baik saja memotong sayur di dapur. Waktu makan bersama membuat Satoru menangis memandang ibu dan Satoru merasa waktu pengulangan ini saat untuk menyelamatkan ibu. Besoknya, dalam perjalanan ke sekolah, Satoru berpikir apa yang harus dicarinya. Di saat itu Satoru melihat Kayo dan Satoru menyadari adanya hubungan antara terbunuhnya ibu dan kasusnya Kayo yang terbunuh dalam kasus pembunuhan berantai. Saat di sekolah, Satoru terus memperhatikan Kayo dan melihat adanya lebam di kakinya, tapi Kayo berusaha menutupi lukanya. Malamnya, Satoru mendekati ibu dan mengutarakan suatu permintaan. Besoknya, saat Kayo duduk sendiri di taman, Satoru mendekati dan mengajaknya berteman, lalu Satoru memberikan sebuah kartu undangan ulang tahunnya pada tanggal 2 Maret. Kayo menerimanya dan pergi sambil mengucapkan sampai jumpa. Satoru mengingat kembali hari saat Kayo meninggal pada tanggal 2 Maret sehingga Satoru berniat melindungi Kayo, hingga bisa melewati tanggal itu dan bisa menyelamatkan ibunya. Satoru pergi ke rumah Kayo dan mengetuk pintunya tapi tidak dibukakan pintu. Satoru menuju belakang rumah melihat barang-barang Kayo tergeletak di tanah. Di dekat sana ada sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka, Satoru membukanya dan melihat Kayo dengan tubuh penuh luka. Di saat itu datanglah seorang wanita yaitu ibunya Kayo bernama Akemi, pura-pura bertanya apa yang sedang dilakukan Kayo di sana. Kayo segera keluar mengikuti Akemi. Satoru segera bertanya tentang luka-luka di tubuh Kayo, Kayo yang awalnya diam diminta menjawab oleh teman pria Akemi. Kayo menjawab bahwa dia telah terjatuh lalu pergi bersama Akemi. Satoru segera menemui guru wali kelas, Pak Yashiro dan langsung melaporkan hal yang terjadi pada Kayo. Ternyata Pak Yashiro juga telah mengetahui kejadian itu dari tahun lalu. Pak Yashiro mengaku telah mengadu pada polisi dan menghubungi Departemen Perlindungan Anak tapi sama sekali tidak ada pergerakan. Pak Yashiro minta pada Satoru merahasiakan hal ini dari siapapun agar Kayo tidak dikucilkan. Satoru menuruti perkataan Pak Yashiro. Besoknya, Satoru menjemput Kayo sekolah dan Akemi berkata pada Kayo agar besok tidak pergi main. Satoru segera mengungkapkan bahwa besok dia telah mengundang Kayo ke pesta ulang tahunnya. Akemi berusaha menghalangi Kayo pergi dan bertanya pada Kayo apakah mau pergi. Kayo menjawab, mau. Akemi marah dan mengangkat tangannya mau memukul tapi untung saja tangannya dipegang oleh Sachiko. Sachiko meminta agar Akemi tidak menggunakan kekerasan fisik dan pada pesta ulang tahun Satoru, Sachiko berjanji akan memastikan Kayo pulang dengan selamat. Akemi menyerah dan segera masuk rumah. Sachiko berkata pada Kayo akan menunggu kehadirannya besok dan memperingatkan Satoru tidak membawanya kabur. Di sekolah, Pak Yashiro memanggil Satoru karena mengetahui Satoru akan mengadakan pesta ulang tahun dan Pak Yashiro juga memberitahukan suatu kabar baik tentang Kayo. Tepat tanggal 2 Maret teman-teman Satoru termasuk Kayo telah berada di rumah Satoru merayakan pesta ulang tahun. Sachiko datang membawa 2 kue tart. Kenya segera menarik kain yang menutupi tulisan nama Kayo yang juga berulang tahun di hari itu. Satoru mengetahui tanggal lahir Kayo dari Pak Yashiro. Mereka berdua meniup lilin ulang tahun bersamaan dan semua bertepuk tangan. Mereka mulai makan dan Satoru memberikan hadiah pada Kayo sebuah sarung tangan berwarna merah. Pesta telah usai, Sachiko dan Satoru mengantarkan Kayo pulang. Saat itu Kayo berjanji pada Satoru akan memberikan hadiah padanya esok hari, lalu Kayo masuk rumah. Satoru merasa bahagia karena dengan begini, Kayo tetap aman dan Sachiko juga telah terselamatkan. Besoknya, Satoru terlambat ke sekolah. Saat di kelas ternyata Kayo juga terlambat datang. Satoru segera keluar kelas menuju rumah Kayo. Satoru mengetuk pintu rumah Kayo tapi tidak dibukakan pintu lalu Satoru ke ruangan di belakang rumah tapi Kayo juga tidak ada di sana. Satoru melihat jejak sepatu. Akemi dan teman prianya melihat tubuh Kayo yang sudah tidak bergerak. Satoru bersembunyi di balik tanaman melihat Akemi keluar membuang sampah dengan wajah mencurigakan. Satoru mendekati sampah itu dan melihat barang-barang Kayo termasuk sepasang sarung tangan berwarna biru yang belum selesai dibuat. Satoru menangis dan berlari ternyata masih tidak dapat melindungi Kayo. Kembali ke tahun 2006, saat Satoru di tempat pembuangan sampah, namun tidak ada polisi yang mengejarnya. Satoru melihat tangannya masih ada bercak merah. Satoru pulang dan dari balik tanaman melihat banyak mobil polisi di depan rumahnya. Satoru tidak ingin dituduh sebagai tersangka maka dia segera berlari pergi dan hampir ditabrak motor Airi. Airi segera mengajak Satoru ke rumahnya. Mereka masuk perlahan menuju kamar Airi. Setelah di kamar, Airi meminta Satoru mematikan HP dan Airi menyalakan TV melihat berita tentang ditemukan mayat dalam sebuah apartemen dan putranya dalam pencarian polisi untuk dimintai keterangan. Besoknya, Satoru mencari informasi tentang berita di tahun 1988 bahwa tanggal kematian Kayo telah berubah menjadi tanggal 3 Maret tapi pelaku masih sama yaitu Jun dan korban yang tercatat masih sama. Di kedai pizza tempat Airi dan Satoru bekerja ada tamu bernama Nishizono yang ditemui pemilik kedai. Saat itu Airi pamit pulang pada bos dan juga bertemu dengan Pak Nishizono sambil membawa pulang 1 kotak pizza. Saat itu Satoru baru kembali ke rumah Airi. Bos pizza datang melihat Satoru dan mengeluarkan HP.
Tak disangka Airi telah berdiri di belakangnya bertanya apa yang sedang dilakukannya. Bos memberikan bungkusan pada Airi sebagai hadiah tambahan. Airi langsung menduga bos telah mencurigai Satoru sebagai pelaku. Bos mengakuinya karena mencemaskan Airi. Airi segera meminjam HP bos dan saat HP diserahkan, Airi langsung merusakkan HP itu dan meminta bos tidak kembali ke rumahnya. Airi segera mengajak Satoru pergi ke pinggiran sungai di bawah jembatan. Di sana Satoru bertanya mengapa Airi bisa mempercayainya. Airi menceritakan tentang ayahnya saat dia masih kecil, waktu itu Airi dan ayahnya pergi membeli sesuatu di toko kecil. Setelah selesai berbelanja, karyawan di toko itu memegang lengan ayah dan menemukan sebatang coklat di kantongnya. Orang itu bilang, jika ayah mau mengakui perbuatannya, maka masalah ini dianggap selesai. Tapi, ayah bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, orang itu memanggil polisi dan ayah berhenti dari pekerjaannya, lalu bercerai dan pergi ke luar kota. Setelah bertahun-tahun berlalu, ibunya baru menyesal, kenapa waktu itu tidak mempercayai ayah. Karena itu, Airi mempercayai Satoru hanyalah untuk dirinya sendiri karena ingin beranggapan bahwa memang ada yang bisa dilakukan dengan tangannya. Satoru tersenyum mendengar itu. Lalu Airi berniat pulang untuk membawakan makanan dan berjanji akan segera kembali. Airi juga meminjamkan HP-nya agar bisa menghubungi jika terjadi sesuatu. Hari mulai gelap tapi Airi tidak juga datang. Saat itu di HP Airi ada pesan masuk dari HP Sachiko, tertulis untuk Fujinoma Satoru, berisi untuk tetap diam di tempat. Dengan bingung Satoru kembali ke rumah Airi dan melihat rumah Airi telah terbakar. Satoru langsung masuk dan melihat Airi di dalam, Satoru segera memapa Airi dan saat di depan kamar, Satoru terjatuh. Tiba-tiba bos datang membantu membawa Airi keluar bersama. Saat sudah di depan, bos menyuruh Satoru kabur lewat belakang dan minta tidak melibatkan Airi lagi. Satoru pun segera pergi. Besoknya, melalui telepon umum Satoru menelepon seseorang dan ketika orang itu menjawab telepon, Satoru memperkenalkan diri. Setelah itu, Satoru pergi ke rumah orang itu. Ternyata dia adalah rekan kerja Sachiko, bernama Sawada. Sawada meyakinkan di rumahnya aman dari polisi dan dirinya bukan pembunuh Sachiko. Sawada mengaku mendapat telepon dari Sachiko sebelum meninggal dunia. Sachiko membicarakan kasus yang terjadi 18 tahun lalu, kemungkinan ada pelaku lain seperti yang dikatakan Satoru dan sepertinya Sachiko tahu siapa pelaku sebenarnya. Sayang sekali Sachiko tidak mengatakan pelakunya. Satoru bertanya kenapa pelaku mengirimkan pesan di HP yang dipinjamkan Airi. Sawada menjelaskan bahwa Sachiko diincar karena Sachiko telah menyadari pelaku sebenarnya dan Airi diincar kemungkinan karena pernah bertemu di tempat lain dan pelaku takut ketahuan. Satoru mulai mengkhawatirkan Airi dan pergi menemuinya, tapi dihalangi Sawada karena Sawada yang akan melakukannya. Airi sedang di rumah sakit, segera mencabut infus dan berganti pakaian segera kabur dari sana. Sayang sekali saat itu polisi melihat kepergian Airi. Saat di lift, Airi berpapasan dengan Sawada. Setelah keluar, Airi segera menelepon Satoru meminta bertemu di tempat sebelumnya. Akhirnya mereka bertemu, Airi telah berpikir banyak dan Airi mencurigai Nishizono saat bertemu di toko pizza. Satoru segera minta maaf pada Airi karena telah melibatkan Airi dan membuatnya terluka. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Satoru dengan tuduhan pembunuhan. Airi berusaha membela Satoru dan minta maaf pada Satoru karena telah mengajaknya bertemu. Sebelum pergi Satoru berterima kasih pada Airi karena telah mempercayainya. Lalu berjalan menuju mobil polisi, tapi seketika Satoru kembali ke tahun 1988. Saat itu Satoru menjemput Kayo di rumahnya ditemani Sachiko. Sachiko berkata pada Kayo menunggu kehadirannya besok di pesta ulang tahun dan berpesan pada Satoru tidak membawa kabur Kayo. Kali ini Satoru merasa tidak boleh gagal agar tidak menyesal. Di sekolah, Satoru mengajak Kenya bicara. Satoru berniat bekerja sama dengan Kenya menyelamatkan Kayo dari Akemi dan teman prianya. Kenya sebenarnya juga menyadari adanya luka memar di tubuh Kayo tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kenya merasa heran dengan perubahan Satoru. Satoru mengaku hanya ingin menjadi sekutu keadilan dengan gerakannya yang lucu. Kenya tertawa dan juga ingin menjadi sekutu keadilan. Besoknya tanggal 2 Maret Satoru dan Kayo merayakan ulang tahun dan meniup lilin bersama, lalu Satoru memberikan hadiah sarung tangan. Satoru memberi kode pada Kenya, Kenya segera pamit pada Sachiko dan teman-teman pulang terlebih dulu karena ada urusan. Gelap malam tiba, teman-teman Satoru pamit pulang dan berterima kasih pada Sachiko. Malam itu Sachiko tidak ikut mengantar Kayo karena Satoru lah yang mengantar Kayo. Setelah berjalan beberapa langkah, Satoru minta izin pada Kayo untuk menculiknya. Satoru segera mengajak Kayo ke sebuah bis yang sudah tidak terpakai. Ternyata Kenya sudah ada di bis menyambut Kayo dan Satoru. Mereka bertiga masuk dalam bis. Kenya memberitahu Kayo hanya bisa mempersiapkan seperti itu saja. Kayo berterima kasih pada Kenya. Setelah itu Kenya mengajak Satoru pulang meninggalkan Kayo. Besoknya, Kayo tidak masuk sekolah. Pulang sekolah, Satoru dan Kenya kembali menemani Kayo bermain kartu. Setelah itu mereka pulang. Saat Kayo seorang diri di bis bersiap tidur, tiba-tiba ada yang datang masuk dalam bis. Besoknya Kayo kembali tidak masuk sekolah,
Pak Yashiro segera menelepon rumah Kayo tapi tidak ada yang mengangkat. Satoru juga minta Pak Yashiro menelepon kembali Departemen Perlindungan Anak. Pak Yashiro mengaku telah menghubunginya dan akan segera diatasi. Sepulang sekolah, Satoru dan Kenya kembali menemui Kayo. Satoru memberitahu bahwa Pak Yashiro sudah menghubungi Departemen Perlindungan Anak. Satoru mengkhawatirkan Kayo bakal tidak bisa bertemu lagi dengan Akemi, ibunya. Kayo malah merasa sangat bahagia jika hal itu terjadi. Lalu Kayo memberikan hadiah ulang tahun pada Satoru berupa sarung tangan berwarna biru. Satoru berterima kasih. Seketika Kayo meminta Satoru menginap malam ini karena semalam ada seseorang datang. Lalu mereka melihat sekeliling bis, terlihat di antara tumpukan kotak ada tas berwarna kuning ditutup kain. Kenya segera membukanya dan mengeluarkan seluruh isinya. Barang-barang itu sangat sesuai dengan foto yang ada dalam file laporan pembunuhan berantai. Setelah melihat isi kotak di samping tas, Satoru meminta segera pergi dari sana. Satoru berencana membawa Kayo menginap di rumahnya. Saat Satoru membuka pintu dan Sachiko menyambut Satoru, Sachiko mulai heran melihat Kayo dan Kenya. Sachiko minta penjelasan pada Satoru. Satoru mengatakan kekhawatirannya tentang Kayo. Mendengar itu Sachiko mengajak mereka masuk dan mengajak makan malam bersama. Malam itu, Kayo menginap di rumah Satoru. Malam itu juga Sachiko menelepon Pak Yashiro. Besoknya, Kayo dan Satoru bangun dan Sachiko meminta mereka segera sarapan. Hal itu membuat Kayo terdiam sejenak. Sachiko segera menuntun Kayo mengajaknya makan. Kayo mulai makan sambil menangis. Setelah itu, Sachiko dan Satoru mengantarkan Kayo pulang. Akemi membukakan pintu dan marah saat melihat mereka. Akemi juga mengancam akan menuntut. Sachiko mulai bertanya apakah saat Kayo hilang, Akemi telah mencarinya. Akemi semakin marah dan mau memukulkan sekop pada Sachiko, tapi dihalangi Kayo. Satoru mendesak Akemi dengan mengatakan Akemi telah gagal menjadi orang tua. Akemi bersiap memukul Satoru, tapi perwakilan Departemen Perlindungan Anak telah datang memanggil Akemi dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk mengambil alih hak asuh Kayo. Pak Yashiro juga ikut datang. Departemen Perlindungan Anak segera menanyai Kayo, apakah ingin ikut bersama mereka. Kayo segera menjawab mau. Departemen Perlindungan Anak segera mengajak Kayo pergi. Sebelum pergi, Kayo segera berterima kasih dan pamit pada Pak Yashiro, Sachiko dan Satoru. Setelah itu Pak Yashiro berniat mengantar Sachiko dan Satoru pulang dengan mobilnya. Satoru terbangun dari tidur masih di tahun 1988. Satoru heran mengapa belum kembali ke tahun 2006. Setelah bangun, Satoru melihat berita telah ditemukan tubuh anak perempuan bernama Nakanishi Aya yang telah hilang sejak kemarin. Saat ini polisi masih mencari penyebabnya. Satoru menyadari bahwa harus menemukan pelakunya agar Sachiko bisa diselamatkan. Satoru pulang sekolah, melihat ada seorang tamu yaitu rekan kerja ibu bernama Sawada. Sawada memuji Satoru telah menyelamatkan temannya. Satoru mengakui bahwa wali kelasnya yang telah menghubungi Departemen Perlindungan Anak. Sawada mulai merasakan keanehan pada wali kelas Satoru. Satoru bertanya tentang kasus Nakanishi Aya. Sawada merasa ada hal yang membuatnya lebih penasaran dengan bulan kemarin di kota sebelah, ada anak perempuan sebaya dengan Nakanishi Aya ditemukan tidak bernyawa dan di dekat TKP ada sebuah tas besar. Satoru segera mengajak Sawada ke bis terbengkalai, namun barang-barang yang ditemukan sebelumnya telah hilang. Menurut Sawada perempuan yang menjadi targetnya memiliki kriteria tidak mempunyai banyak teman dan lebih sering sendirian. Saat di sekolah, Satoru melihat Pak Yashiro mendekati Misato mengajaknya nonton pertandingan hoki malam ini. Malamnya saat pertandingan hoki, Satoru datang mendekati Misato dan mencoba mengajak bicara, tapi Misato mengabaikannya. Tidak lama Misato pergi dan Satoru segera mengikutinya hingga keluar arena gedung dan naik mobil van milik Kak Jun. Dari belakang Pak Yashiro menyapa Satoru. Akhirnya Pak Yashiro bersama Satoru mengejar mobil van. Saat itu, Satoru mulai mengungkapkan tentang pelaku pembunuhan berantai, di mana belum lama ini, Kayo adalah targetnya, namun gagal dan mengganti targetnya yaitu Nakanishi Aya dengan pelaku yang sama. Satoru mulai menyudutkan Pak Yashiro tentang kebohongan menghubungi Departemen Perlindungan Anak untuk Kayo. Pak Yashiro merasa terkesan dengan pengetahuan Satoru bisa menebak langkah selanjutnya dan membuat Pak Yashiro terpojok. Pak Yashiro memberhentikan mobilnya di sebuah jembatan. Mereka berdua turun. Pak Yashiro memberitahu Satoru bahwa sebenarnya Misato hanyalah dijadikan umpan untuk menjebak Satoru dan saat ini Misato mungkin sudah sampai rumah dengan aman diantarkan ayahnya Kak Jun. Pak Yashiro juga memuji Satoru seperti orang yang bisa melihat masa depan dan berhasil membuat dirinya terpojok. Pak Yashiro segera memegang tangan Satoru dan menjatuhkan Satoru ke sungai di bawah jembatan. Satoru terbangun di rumah sakit tahun 2006, ada seorang wanita menemaninya dan heran karena Satoru tetap baik-baik saja setelah terhempas. Wanita itu juga memberitahu bahwa Sachiko sudah pulang sedangkan Kenya dan Kazuya mencemaskan keadaannya. Satoru bertanya memastikan bahwa wanita itu adalah Kayo dan kini Kayo telah bahagia bahkan sedang hamil. Satoru berlari pulang melihat ibunya di dapur sedang mencari sumpit tapi tidak menemukannya, jadi ibu mengajak belanja. Satoru segera berterima kasih.
Satoru kembali ke tempat terakhir bersama Airi dan mengingat perkataan Airi menginginkan ada yang bisa dilakukan dengan tangannya di mana gerakannya ditiru Satoru sebagai sekutu keadilan. Tiba-tiba hujan turun dan Airi berlari mendekat untuk berteduh. Airi tersenyum pada Satoru sambil menurunkan kamera yang dibawanya. Satoru mengajak bicara bahwa ternyata impian Airi sebagai fotografer, lalu memberitahu pekerjaannya sebagai komikus. Airi mengaku memiliki komik favorit, yang selalu dibacanya untuk mendapatkan keberanian. Setelah itu, Satoru menemui Kenya di kantornya. Satoru berniat mencari tahu keberadaan Pak Yashiro, apa yang dilakukannya, serta kasusnya 18 tahun lalu beserta korban-korbannya. Sebelum Kenya memberikan jawaban, Kenya mengaku alasannya menjadi pengacara saat ini karena ingin menjadi sekutu keadilan, disertai dengan gaya yang sama dengan Satoru kecil. Kenya menjelaskan bahwa Pak Yashiro telah menjadi Dewan Kota seperti ibu dan ayahnya menjadi Dewan Kota Chiba, nama Yashiro berubah menjadi Nishizono. Kenya juga memberikan setumpuk berkas tentang kasus pembunuhan 18 tahun lalu beserta korbannya dengan ciri anak perempuan SD yang sering sendirian. Saat di area pusat perbelanjaan, Nishizono mendekati seorang anak perempuan. Nishizono membujuk anak itu dengan diajak melihat kucing. Anak itu tertarik dan mau digandeng Nishizono. Kejadian anak bersepatu roda menabrak boneka orang dan balon terbang kembali terulang. Dan tepat di depan Nishizono, Satoru muncul menghalangi Nishizono beraksi. Nishizono mengajak Satoru ke atap sebuah gedung. Di sana Nishizono mengatakan alasannya beraksi hanya karena ingin membebaskan mereka dari kesendirian dan ketidakadilan. Satoru merasa alasan itu tidak masuk akal dan Nishizono tidak berhak merampas masa depan mereka. Satoru meminta Nishizono menghentikan perbuatannya. Nishizono seketika mendorong Satoru dan mengeluarkan pisau lipat. Nishizono mencoba menyakiti dirinya sendiri dan dihalangi Satoru. Tapi, yang terjadi malah Satoru yang terluka. Tidak lama Kenya datang bersama polisi. Satoru mengungkapkan sebenarnya yang telah memberikannya keberanian adalah Pak Yashiro sendiri. Satoru terbaring di lantai dan polisi segera menangkap Nishizono. Kenya segera minta polisi menghubungi ambulans. Pada tahun 2016, beberapa orang datang ke pemakaman Satoru. Sachiko berterima kasih pada teman-teman Satoru yang tetap datang. Kayo memberikan bunga di makam Satoru berterima kasih telah membawa keluar dari tempat itu. Pesan Satoru melalui komiknya, orang yang ingin kulindungi adalah kalian semua. Sekalipun, hanya aku yang tiada dalam kota ini, kuingin agar kamu semua tetap tertawa. Walaupun banyak saat-saat menyakitkan dan memilukan, aku pasti selalu berada di sisimu. Demikian ceritanya, walaupun kenyataannya kita tidak akan bisa mengulang waktu, tapi yang bisa kita lakukan hanyalah selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita, sampai kebaikan itu datang menghiasi hidup kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.